Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran kimia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sel elektrolisis. Ini adalah materi pembelajaran kimia kelas 12 semester 1. Sel elektrolisis itu merupakan penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Jadi dengan adanya arus listrik, larutan elektrit itu akan terurai. Ya. Elektroda yang sering digunakan pada sel elektrolisis itu umumnya adalah elektroda inert berupa batang karbon atau platina. Elektroda inert itu adalah elektroda yang sulit bereaksi. Kata kunci untuk sel elektrolisis itu adalah knap. Katodanya sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Macam-macam elektrolisis, ya. Jadi ada dua jenis elektrolisis, sel elektrolisis ya, yang di elektrolisis itu bisa leburan atau lelehan atau bisa larutan. Nah, pada elektrolisis leburan, ion-ion dalam suatu larutan elektrolit, jadi ion-ion dalam suatu elektrolit dapat bergerak menuju anoda. Jadi ion-ion pada elektrolitnya, kalau leburan, dia akan bergerak menuju anoda, melepaskan elektron, dan mengalami reaksi oksidasi. Ya, jadi ion negatifnya dia ke anoda. Sedangkan ion positif ya akan bergerak menuju katoda. Nah, katoda akan menerima elektron dan mengalami reaksi reduksi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, umumnya elektrolisis lelehan itu menggunakan elektroda yang inert atau tidak reaktif, yang sulit bereaksi. Di antara elektroda yang bersifat inert itu adalah PT, kemudian platina, ya, C itu karbon, dan AU emas. Ya, contoh untuk leburan NaCl di elektrolisis. Nah, ini adalah elektrolisis leburan NaCl di elektrolisis dengan elektroda karbon. Karbon bersifat inert. Nah, reaksi yang terjadi adalah NaCl itu dia akan terurai menjadi ion positif berupa Na+ dan Cl-, ya, ion negatif. Nah, tadi prinsip dari elektrolisis itu adalah knap, katoda negatif, maka yang bergerak ke kutub negatif itu adalah ion positif. Ya, maka Na+ dia akan menerima elektron. Ya. Katoda tempat terjadinya reduksi, berarti dia menerima elektron menjadi logam natrium. Ya. Sementara di anoda sebagai kutub positif, yang bergerak ke kutub positif adalah ion negatif. Ion negatifnya adalah Cl-. Maka Cl- dia akan teroksidasi menjadi Cl2. Jadi biloknya naik ya kalau oksidasi dan melepas elektron. Nah, reaksi totalnya ya, karena ini elektron yang terlibat itu berbeda, maka disamakan jumlah elektronnya. Ini dikali 2, Cl-nya 2, berarti di sini kali 2. Maka hasilnya elektrolisis lelehan NaCl, ya, dia akan menghasilkan padatan natrium dan gas klorin, di mana natrium ada pada katoda dan gas klorin ada pada anoda. Ya. Berikutnya adalah elektrolisis larutan. Pada elektrolisis larutan elektrolit terjadi kompetisi atau persaingan antara kation elektrolit dengan molekul air dalam menangkap elektron, sehingga ada ketentuan yang harus dipenuhi. Karena dalam larutan berarti ada air. Nah, ada saingan air dengan kationnya. Ketentuan yang pertama, reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kationnya. Aturan yang pertama, jika kation golongan 1A yaitu Li, Na, K, atau golongan 2A Mg2+, Cl2+, Sr2+, Ba2+, Al3+, dan Mn, itu ion-ion ini tidak mengalami reduksi, tetapi yang mengalami reduksi adalah air. Reaksi reduksi airnya itu adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan
H2 ditambah 2OH-. Kuncinya, katoda menghasilkan basa jika terjadi reduksi air. Basa cirinya OH-. Gasnya adalah gas hidrogen. Tapi jika kationnya, ya, di katoda itu dia kation logam lain selain yang tadi, contohnya misalkan Ag+, Zn2+, Cu2+, maka kation ini dia akan mengalami reaksi reduksi. Intinya selain yang tadi, yang poin A, dia akan mengalami reduksi. Contohnya, ya, Ag+, dia akan mengalami reduksi menjadi Ag. Zn menjadi Zn2+ jadi Zn, Cu2+ jadi Cu. Ya. Kemudian tadi adalah reaksi yang terjadi di katoda, jadi tergantung dari kationnya. Nah, sementara reaksi yang di anoda tergantung pada jenis anoda dan anionnya. Anoda itu elektrodanya, anion itu ion yang bermuatan negatif dari larutan elektrolitnya. Nah, poin pertama, jika elektrodanya itu adalah anoda inert yang sulit bereaksi, misalkan C, PT, AU, maka dilihat anionnya. Jika anion itu adalah sisa asam oksi, misalnya NO3-, SO4-, CO3-, PO4-. Nah, maka anion-anion ini dia tidak mengalami oksidasi, tetapi yang mengalami oksidasi adalah air. Reaksinya, oksidasi air dia akan menghasilkan asam, asam, O2. Asam itu adalah H+. Maka reaksinya adalah 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Ya, elektron untuk menyamakan muatannya. Nah, tapi jika anionnya, ion negatifnya itu adalah sisa asam lain, contohnya Cl-, Br-, I-, OH-, maka ion-ion ini, anion ini, dia akan mengalami oksidasi. Cl- jadi Cl2, Br- jadi Br2, I- jadi I2, dan OH- jadi H2O dan O2. Kemudian, aturan yang ketiga, ya, dari poin 2, ya, poin keduanya, jika anodanya itu tak inert, kalau tadi anodanya dia elektrodanya bersifat inert, maka tergantung dari anionnya. Tapi jika anodanya atau elektrodanya itu tak inert, dengan kata lain mudah bereaksi, maka anoda inilah yang akan bereaksi, akan teroksidasi. Contohnya Ag jika perak di anoda sebagai elektrodanya, maka peraknya itu akan teroksidasi menjadi Ag+ ditambah elektron. Atau misalnya elektrodanya tembaga, ya, maka tembaga ini akan teroksidasi menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Nah, Zn menjadi Zn plus 2 tambah 2 elektron. Biloknya naik. Oksidasi. Contoh. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda karbon, bagaimana reaksi yang terjadi? Elektrodanya karbon. Karbon itu bersifat inert. Ya, maka di anoda dan katoda tergantung dari larutan elektrolitnya. Ya. Larutan elektrolit CuSO4 akan terion menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Ya. Nah, di katodanya, katoda sebagai kutub negatif, maka yang bergerak adalah yang positif. Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu, ya, karena Cu itu bukan golongan 1A, 2A, juga bukan AlMn, maka dia akan mengalami reduksi. Sementara SO4-nya, elektrodanya inert, tidak bereaksi, tidak teroksidasi. SO4 juga ini sisa asam oksi, maka di anoda itu yang teroksidasi adalah air. Ya, di mana reaksi oksidasi air adalah 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Nah, jadi pada reaksi elektrolisis CuSO4 dengan elektroda karbon, reaksi totalnya kita samakan elektronnya. Ini 2.
Karena ini 2 berarti CU-nya ada 2. Berarti yang atas juga harus kali 2. Jadilah CuSO4 ditambah 2H2O. CU-nya habis. Ya. Menghasilkan Cu ditambah O2 tambah 4H plus tambah 2SO42-. Nah, jadi pada katoda muncul endapan Cu, pada anodanya muncul gas O2 dan di anoda bersifat asam. Demikian penjelasan mengenai konsep elektrolisis. Sampai ketemu dengan video pembelajaran kimia berikutnya. Jangan lupa senantiasa ikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.